Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 356-360. Tian Zongyao bahkan telah melepas celananya, dan saat dia hendak menggunakan cacing penakluk iblis miliknya untuk memasuki goa surgawi, pintu tiba-tiba terbuka, dan dia sangat ketakutan hingga dia menjadi lemah di tempat. Maka tak heran Tian Zongyao begitu marah. Mungkin setiap pria akan sangat marah jika menghadapi hal seperti itu. Tapi Zhang Bao hanya tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Tian, mari kita hentikan urusan ini dulu." Zhang Bao memberi isyarat pada gadis itu untuk pergi dengan patuh. Hei, hei, hei. Siapa yang kamu suruh untuk pergi? Aku belum cukup bersenang-senang. Berhenti. Tian Zongyao berteriak pada gadis dengan marah. Tapi gadis itu berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Zhang Bao, dan dia adalah penduduk setempat, jadi dia masih tahu dengan jelas siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak boleh tersinggung. Dan gadis ini juga tahu betul bahwa Tian Zongyao hanya bermain-main dengannya, dan mengusirnya setelah dia cukup bersenang-senang. Sulit bagi seorang gadis dari keluarga kecil untuk menikah dengan keluarga kaya, apalagi dia yang bekerja di sebuah klub. Inilah sebabnya dia keluar dengan tegas bahkan tanpa melihat ke belakang. Sial! Zhang Bao, sebaiknya kau memberiku penjelasan yang masuk akal, atau aku akan menghancurkan tempatmu dan membangun toilet umum. Tian Zongyao duduk di sofa dan mengeluarkan sebatang rokok dan berkata dengan marah. Zhang Bao bergegas ke pintu dan mengaitkan tangannya, dan dua adik lelaki masuk membawa seorang pria dengan hidung memar dan wajah bengkak. Ah Bing! Tian Zongyao terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia menatap Zhang Bao dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya meminta Anda untuk menangani masalah ini." "Di mana orang yang melakukannya?" "Aku yang melakukannya," kata Zhang Bao dengan tenang. "Apa katamu?" Kemudian, ketika pria botak itu melihat Tian Zongyao, rasanya seperti melihat penyelamat. Dia berguling dan merangkak ke arahnya. "Tuan muda Tian, kamu harus membuat keputusan untukku. Dia mengenal orang yang memukulku sebelumnya, tapi dia meminta adik laki-lakinya untuk menyeretku ke toilet dan memukuliku lagi. Pemukulan terhadap anjing ini juga tergantung pada pemiliknya." Tian Zongyao sudah sedikit marah ketika Zhang Bao tiba-tiba masuk dan mengganggu perbuatan baiknya. "Katakan padaku, bagaimana cara menghadapinya?" Tian Zongyao berkata dengan dingin sambil menyilangkan kaki. Zhang Bao menunjuk ke langit-langit dan berkata dengan lembut, "KTV ini untukmu." "Apa? Berikan KTV ini untukku." Tian Zongyao juga sedikit terkejut. Cukup bagus, gadis itu masih tergolong muda. Dengan dekorasi dan KTV, tidak mahal untuk menjualnya dengan harga 20 hingga 30 juta. Zhang Bao mungkin telah berusaha keras untuk membangun KTV ini, dan bahkan menghabiskan banyak uang di dalamnya. "Hahaha, kamu menghabiskan setengah dari kekayaanmu di KTV ini, dan kamu memberikannya begitu saja kepadaku seperti ini." Tian Zongyao berkata dengan penuh minat. Bagaimanapun, hanya pengikutnya yang dipukuli, jadi itu cukup memberinya sedikit uang untuk pamer. Tapi Tian Zongyao mendapatkan klub all-in-one yang besar secara gratis. "Saya hanya punya satu syarat. Jika Tuan Tian setuju, KTV ini akan menjadi milik Anda, dan gadis-gadis di dalamnya juga akan menjadi milik Anda." Tian Zongyao memegang tangannya dan tersenyum, "Katakan padaku, bagaimana aku menyetujuinya?" "Minta maaf kepada temanku. Pergi dan minta maaf secara langsung kepada tuanku, dan masalah ini selesai." Begitu Zhang Bao selesai berbicara, Tian Zongyao meledak, "Apakah kamu bercanda? Siapa aku ini dan apa identitas orang itu? Kamu memintaku untuk meminta maaf padanya. Apakah otakmu macet? Saya akan menambahkan 2 tempat cuci kaki lagi dan 2 apartemen." Zhang Bao berkata dengan nada tenang, "Saya ingin menyarankan Tuan Tian untuk menerimanya. Ingat, kamu hanyalah seorang gangster kecil. Kamu tidak berhak berbicara seperti ini kepadaku." Tian Zongyao menunjuk ke hidungnya dan berteriak dengan marah. Saat Zhang Bao mendengar ini, tinjunya sudah terkepal. Orang ini telah meremehkannya seperti ini lebih dari sekali hari ini. Meskipun dia seorang gangster kecil, dia ada di sini di wilayahnya untuk memberinya wajah, kan? Tapi itu baik untuknya. Dia juga menegurnya di depan adik laki-lakinya, dan juga menegurnya di depan putri yang menemaninya. Bahkan Gu Chen tidak pernah melatihnya seperti ini, tetapi pria dari luar kota ini tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali ketika dia tiba di Jiangsu. "Kenapa? Kamu ingin memukulku? Ayo, ayo, wajahku menghadap ke arahmu. Kalau bisa, coba gerakan. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan membunuh seluruh keluargamu, percayakah kamu?" Tian Zongyao mendekatkan wajahnya, menepuk wajahnya dan berkata dengan arogan.
Namun setelah Zhang Bao mengepalkan tangannya selama beberapa menit, dia mengendurkannya lagi. Benar saja, dia masih belum mempunyai keberanian. Jika dia 20 tahun lebih muda, Tian Zongyao mungkin akan jatuh ke dalam genangan darah dan tengkoraknya akan hancur. Ketika dia berusia 20-an, dia juga sombong, dan Raja Surga tidak dia anggap serius. Sekarang di usia 30-an dan 40-an, kebanyakan orang masih menginginkan stabilitas. Ada sedikit lebih banyak ketenangan dan sedikit kesombongan masa muda. Hal yang tidak berguna. Kamu tidak berani memukul wajahku, tapi apa yang kamu kenakan di depanmu? Tian Zongyao meludah dan berkata dengan marah. Saat itu, pintu terbuka, dan sebuah sepatu terbang masuk dari luar. Jepret! Setelah berteriak, Tian Zongyao terjatuh dari sofa ke lantai. Saat Zhang Bao melihat sepatu yang tiba-tiba terbang, dia langsung mengenalinya. Bukankah ini sepatu yang dikenakan Gu Chen? Gu! Tuan Gu, mengapa kamu ada di sini? Zhang Bao berbalik dengan hormat dan berbisik. Dia segera mengambil sepatu itu dan meletakkannya di depan Gu Chen. Bagaimana caraku mengajarimu di hari kerja? Kita adalah pengusaha dan kita harus memenuhi semua persyaratan pelanggan. Bahkan jika mereka meminta Anda untuk mengalahkan mereka, Anda harus melakukannya, Anda hanya perlu bekerja keras. Bagaimana Anda bisa berbisnis seperti ini? Gu Chen menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, itulah yang guru Gu ajarkan padaku. Zhang Bao menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tian Zongyao perlahan bangkit dari tanah dan berkata dengan marah, brengsek. Beraninya kamu memukulku. Tuan Tian, apa yang baru saja saya katakan masih berlaku. Selama Anda meminta maaf kepada Tuan Gu saya akan memberi Anda klub ini dan 2 kotak cuci kaki. Jika tidak berhasil, aku akan memberimu bioskop lagi. Kata Zhang Bao sambil tersenyum bercanda. Dia dipukuli dan diminta maaf kepada Gu Chen. Tian Zongyao tidak mudah ditindas. Tambahkan 2 lagi pemandian. Zhang Bao menyeringai jahat. Pergi. Tian Zongyao akhirnya marah besar. Tuan muda yang biasanya manja ini diejek seperti ini untuk pertama kalinya hari ini. Bisakah dia tidak marah? Dia adalah seorang pemuda bermartabat dari keluarga Tian dan ingin meminta maaf kepada orang ini. Jika berita menyebar, bagaimana Anda bisa bertemu orang? Sial, aku belum siap barusan. Tian Zongyao berdiri dari lantai dengan malu dan berteriak dengan marah. Segera setelah itu, dia mengambil posisi menyerang lagi. Bajikuan, kata Gu Chen sambil tersenyum. Bajikuan adalah teknik tinju yang paling banyak beredar di kalangan masyarakat, namun tekniknya belum lengkap, sehingga banyak versi di kalangan masyarakat, yang semuanya ditambahkan oleh beberapa orang setelah mereka sendiri yang melakukan eksplorasi. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bajikuan asli, dan orang biasa tidak bisa berlatih tinju ini secara ekstrim. Hahaha, apakah kamu takut? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kamu membuatku kesal, kamu tahu, kamu anak desa. Tian Zongyao telah diajari seni bela diri oleh para tetua Tian sejak dia masih kecil. Dia telah mencapai tahap akhir kekuatan eksternal di usia muda. Di lingkaran mereka, dia sudah dianggap sebagai master. Lagi pula, di era ini, hanya sedikit orang yang berlatih bela diri, meskipun banyak berlatih, itu hanya memiliki efek memperkuat tubuh mereka. Oleh karena itu, di mata banyak orang, pejuang di tahap kekuatan eksternal dianggap sebagai ahli yang luar biasa. Memang, menghadapi 3 atau 2 gangster di tahap kekuatan eksternal bukanlah masalah. Tidak masalah bersikap keren di depan seorang gadis kecil. Ketika Gu Chen mendengar apa yang Tian Zongyao katakan, dia mengerucutkan bibirnya dan berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Oh, apakah kamu sudah mencapai tingkat kekuatan eksternal? Tian Zongyao juga tersenyum dingin. Bahkan jika kamu berlutut di depanku sekarang, aku tidak akan memaafkanmu. Pergilah ke neraka. Tangannya menunjuk ke arah Gu Chen bergegas. Zhang Bao berdiri di sana dan tidak berpikir untuk membantu. Bukan karena dia takut menimbulkan masalah, tetapi dia merasa itu tidak perlu. Dia masih merasa kasihan pada Tuan Muda Tian di dalam hati. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi mengapa Tian Zongyao harus menyinggung Tuan Gu? Jika Anda membuatnya marah, jangankan mengalahkan Anda, Tian Zongyao, bahkan jika Tuan Tian datang, Gu Chen tetap akan mengalahkannya. Ini Gu Chen, jangan main-main dengannya atau kamu akan menyesalinya. Bentak. Hanya suara garing yang terdengar. Detik berikutnya, Tian Zongyao berbalik 360 derajat di udara dan jatuh ke lantai. 5 sidik jari berwarna merah cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin? Saya adalah master kekuatan eksternal, dan Anda dapat melakukannya hanya dengan 1 gerakan. Tian Zongyao menutupi wajahnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Gu Chen dengan heran. Pria botak di samping tercengang saat ini. Bahkan tuan mudanya sendiri pun dipukuli,
Siapa yang ditakuti anak ini? Pantas saja keluarga Tian tidak dianggap serius ketika disebutkan sebelumnya. Itu berarti mereka benar-benar tidak menganggap serius keluarga Tian, dan Gu Chen masih tahu bahwa keluarga Tian adalah salah satu keluarga kaya. Master, bisakah kucing dan anjing disebut Master? Kata Gu Chen sambil tersenyum sambil memegang tangannya. Belum lagi para pejuang tahap kekuatan eksternal, dia tidak pernah melihat prajurit tahap kekuatan batin. Jika dia tidak terluka secara internal, Gu Chen tidak akan pernah takut jika 10 master tahap kekuatan batin terikat bersama-sama untuk menghadapinya. Apakah kamu kenal keluarga Tian? Tahukah kamu konsekuensi dari membuat marah keluarga kaya? Tian Zongyao menutupi wajahnya dan berteriak dengan marah. Gu Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli apakah Anda kaya atau tidak, tetapi saya hanya tahu bahwa Anda berada di Jiangsu sekarang. Meskipun tempat ini tidak besar, tetap tidak memungkinkan Anda menjadi liar dan tidak sopan. Demi Tuhan, kamu berada di Jiangsu sekarang. Tapi, aku akan mengunjungimu nanti dan mencari keadilan untuk Nenek Hua. Ada masa lalu antara Nenek Hua dan Tuan Tian, tetapi setiap kali Nenek Hua mengingat apa yang terjadi saat itu, dia selalu menangis dan selalu menyebutnya bajingan. Siapa kamu? Sekarang kamu sudah mengenal keluarga Tian, beraninya kamu menyentuhku. Apakah kamu tahu siapa tunanganku? Tian Zongyao mencibir. Sangguan Ying adalah tunanganku. Keluarga Sangguan adalah salah satu yang terkuat di Jiangsu. Jika kamu mengambil langkah maju, percaya atau tidak, kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di Jiangsu. Mendengar ini, Gu Chen dan Zhang Bao saling berpandangan berbarengan. Aku bahkan tidak memperhatikan keluarga Tianmu. Apa menurutmu aku akan takut dengan keluarga Sangguan? Gu Chen berkata sambil tersenyum. Saat ini, Tian Zongyao benar-benar sedikit panik. Iblis macam apa yang dia provokasi? Mengapa tidak ada yang bisa menghentikannya? Kamu? Siapa kamu? Aku? Gu Chen, Chen Gu Chen. Panggil saja aku Gu Chen. Mendengar nama ini, Tian Zongyao terkejut. Kamu adalah Gu Chen? Orang yang membuat semua keluarga kaya Jiangsu takut. Pintu segera dibuka, dan seorang pemuda berlari masuk dengan cepat. Tuan Bao, ini tidak bagus. Semua orang dari keluarga Jiang dan keluarga Jiang ada di sini. Seorang pria berusia 7 tahun berkata dengan terengah-engah. Apa? Kenapa mereka semua ada di sini? Zhang Bao menoleh dan menatapnya dengan kaget dan berseru, oh tidak, keluarga-keluarga ini pasti datang untuk Tian Zongyao. Tuan Gu, silakan pergi dulu. Sudah terlambat. Jangan berpikir bahwa mampu bertarung saja sudah cukup. Kamu harus tahu bahwa keluarga besar ini ingin menyusulku. Tian Zongyao berdiri perlahan dan berkata dengan galak. Sialan adikmu. Sialan. Zhang Bao tidak bisa menahannya dan akhirnya bergegas maju dan meninjunya. Gu Chen bisa membedakan beratnya serangannya, tapi serangan Zhang Bao sama kuatnya dengan kekuatan yang dia gunakan. Tiba-tiba, hidung Zongyao mengeluarkan darah. Aku sudah lama bertahan denganmu, Bah. Keluarga Tian luar biasa. Sekarang kamu ada di tanganku, aku bisa membunuhmu kapan saja. Zhang Bao berteriak dengan marah padanya, energi yang dia tekan. Emosinya segera meledak. Dalam sekejap, Tian Zongyao hanya menutup hidungnya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Astaga! Dia adalah putra tertua dari keluarga Tian. Di ibu kota provinsi, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Setiap orang di lingkaran harus memberinya wajah, dan semua orang berpakaian hitam dan putih harus melindunginya. Namun ketika dia tiba di Jiangsu, mengapa identitas ini tidak berfungsi lagi? Ataukah berarti kekuatan keluarga Tian hanya ada di ibu kota provinsi? Ketika Gu Chen mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Orang-orang ini datang ke sini tiba-tiba, mungkin bukan karena Tian Zongyao. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa Tian Zongyao datang ke Jiangsu. Niat sebenarnya dari beberapa keluarga besar adalah Ye Dongqing. Saat ini, banyak mobil mewah di depan pintu, dan sekelompok pria berjas dan sepatu kulit berdiri rapi dalam 2 baris. Jiang Tianhe dan yang lainnya juga perlahan keluar dari mobil, diikuti oleh orang-orang dari keluarga Jiang, keluarga Bai, dan keluarga Sangguan. Untuk sementara, Taisa KTV diblokir, dan mereka hanya diperbolehkan masuk tetapi tidak diperbolehkan keluar. Di kamar pribadi. Tuan Gu, pergilah dulu, saya akan mengurus akibatnya di sini untuk Anda. Zhang Bao menatapnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen hanya menepuk pundaknya dan tersenyum tipis, cukup memiliki hati seperti itu. Saya dapat menjaga hidup Anda untuk manfaat yang besar. Terima kasih, Tuan Gu, untuk wajahnya. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku, Zhang Bao, tidak akan ada hubungannya denganmu, bahkan jika kamu naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. Zhang Bao juga berkata dengan tulus, menepuk dadanya dan berkata dengan penuh semangat.
Diakui oleh Gu Chen adalah hal yang langka. Ikutlah denganku. Gu Chen meraih kerat Tian Zongyao dan menariknya keluar pintu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Saya putra tertua keluarga Tian. Jika saya tampil di depan beberapa keluarga besar dengan wajah memar seperti ini, saya akan kehilangan muka. Gu, Tuan Gu, apakah baik kita keluar seperti ini? Zhang Bao juga berbisik dari samping. Meskipun beberapa keluarga besar lebih patuh pada perkataan Gu Chen dan tidak berani menghadapinya, namun kini dia melawan orang-orang dari keluarga Tian di ibu kota provinsi. Sulit untuk menjamin bahwa keluarga besar ini akan membelot saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Gu Chen, dia hanya satu orang dan tidak dapat bersaing dengan keluarga kaya. Jadi jika dia terang-terangan keluar sekarang, bukankah itu terlalu gila dan tidak menghormati keluarga kaya? Gu Chen mengaitkan tangannya ke Zhang Bao, dan dia bergegas mendekat. Ah, haruskah aku membawanya pergi dulu? Zhang Bao menatapnya dengan heran dan berkata, tinggalkan di sini dulu, aku akan menangani masalah ini. Kata Gu Chen dengan tenang. Jika mereka menemukan Ye Dongqing, apakah mereka masih harus memperebutkan masalah agensi? Oleh karena itu, Ye Dongqing tidak boleh bekerja sama dengan salah satu dari mereka. Jika tidak, apa gunanya perusahaan yang dibuka oleh Gu Chen? Saat ini, satu-satunya pilihan adalah membiarkan Ye Dongqing pergi melalui pintu belakang dan menggunakan Tian Zongyao untuk menahan orang ini terlebih dahulu. Ya, saya akan segera melakukannya. Zhang Bao berkata dengan wajah serius. Baiklah, Tuan Gu, harap berhati-hati. Jika Anda butuh sesuatu, segera hubungi saya. Saya memiliki lebih dari 500 adik laki-laki yang semuanya anggota keluargaku. Aku jamin kamu akan berani melakukannya. Untuk hal semacam ini, kamu harus memilih seseorang yang dapat kamu percaya. Meskipun Zhang Bao sudah mengendalikan pasukan di Jalan Jiangsu, bukan berarti semua adik laki-lakinya berada di bawah kendalinya. Di permukaan, dia hanyalah yang terbesar di jalan. Di masa lalu, kakak laki-laki di jalan harus membayarnya secara teratur, tetapi kelompok adik laki-laki mereka mungkin tidak dapat dimobilisasi oleh Zhang Bao secara signifikan. Sungai dan danau kecil di jalan ini sebenarnya sangat mirip dengan sistem feodal para pangeran di zaman dahulu, namun hanya versi yang lebih kecil. Benar saja, dimanapun ada orang, di situ ada sungai dan danau. Ini benar sekali. Tidak perlu. Aku bisa menangani masalah ini sendiri, bawa saja mereka pergi dulu. Senyumannya begitu arogan, dan ada keyakinan misterius pada kesombongannya. Setiap kali dia melihat senyuman ini, Zhang Bao merasa jauh lebih nyaman. Oke. Aku akan segera melakukannya. Zhang Bao berkata dengan hormat dengan tangan terkepal. Kemudian Gu Chen mengambil kerat Tian Zongyao dan menyeretnya ke lobi di lantai pertama. Tidak, tidak, tidak. Saudaraku, aku salah, aku benar-benar salah. Biarkan aku pergi. Aku tidak menginginkan klub ini lagi, dan aku akan membayarmu mobil seharga 3 juta. Kata Tian Zongyao sambil meratap wajahnya. Gu Chen juga tercengang. Untuk sesaat, masuk akal kalau turun ke bawah akan bermanfaat baginya. Kenapa kamu tiba-tiba memohon ampun di sini? Melihat Gu Chen tetap diam, Tian Zongyao berbicara lagi, mobil 5 juta. Mobil 10 juta. Atau saya akan memberi Anda uang tunai 20 juta, selama Anda melepaskan saya dan membiarkan saya keluar. Saya akan memberi Anda 20 juta, dan saya tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena memukuli saya hari ini. Saudara, saya mohon. Tian Zongyao meratap saat dia diseret di lantai. Apa yang dikatakan orang ini membuat Gu Chen semakin bingung. Dia sendiri yang memukulinya. Tapi apa gunanya memohon belas kasihan di sini? Tutup mulutmu. Gu Chen berkata dengan marah, percaya atau tidak, aku akan menamparmu lagi. Mendengar ini, Tian Zongyao segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda masih bisa mengerti mengapa dia begitu takut sehingga Gu Chen membawanya ke lantai pertama. Meskipun dia berasal dari keluarga Tian, dia paling banyak dipukuli oleh Gu Chen hari ini. Wajah seseorang tidak bisa setinggi keluarganya. Tetapi jika dia keluar untuk bertemu keluarga lain, semua orang tahu bahwa putra tertua dari keluarga Tian sedang dalam keadaan kacau sekarang, apalagi jika orang-orang dari keluarga Sangguan melihatnya, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya. Tahukah Anda, ada pertunangan antara keluarga Tian dan keluarga Sangguan. Jika Sangguan Ying kebetulan ada di bawah, di manakah wajah pria ini? Tidak bisakah aku membayarnya? Tian Zongyao memandangnya memohon belas kasihan dan berkata. Gu Chen baru saja menariknya ke bawah dan berkata dengan nada dingin, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan uang. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah bisakah kamu menyalahkan kesialanmu karena bertemu denganku. Satu-satunya orang yang harus disalahkan dalam masalah ini adalah Tian Zongyao sendiri. Mengapa dia datang ke Jiangsu saat ini? Jika adik laki-lakinya tidak menganiaya Ye Dongqing dan yang lainnya di toilet,
maka Gu Chen tidak akan mengambil tindakan, dan dia tidak akan dihukum. Ye Dongqing difoto sedang bernyanyi di sini. Tentu saja, tidak akan ada pertemuan beberapa keluarga besar. Bagaimanapun, ini adalah kesalahan Tian Zongyao. Ingin menjadi orang pertama yang memasuki KTV ini. Ketika orang-orang di meja depan melihat mobil-mobil mewah diparkir di luar pintu, mereka tidak berani berbicara. Mereka tidak berani berkata apa-apa, apalagi menghentikan mereka berdiri di sana diam-diam. Saya katakan Jiang Tua, inilah waktunya bagi Anda untuk menurunkan berat badan. Katakan pada orang-orangmu untuk berhenti memeras. Mengapa kamu memerasku di jalan yang begitu lebar? Siapa yang memerasmu? Saudara Jiang, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Semua orang ingin menjadi yang pertama masuk, dan semua orang ingin menjadi yang pertama tampil di depan Nona Ye, tetapi itu harus berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Aku masuk duluan, jadi aku harus menemui Nona Ye dulu. Apa yang menurutmu indah? Apakah Anda menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Mengapa Anda masih menekan saya di usia saya? Kepala beberapa keluarga besar juga mulai berdebat di ruang tamu di lantai pertama. Semua orang ingin bekerja sama dengan keluarga Ye. Bisnis bahan obat adalah salah satu aspeknya, dan aspek yang lebih besar masih ingin menggunakannya. Keluarga Ye telah menjalin hubungan dengan beberapa keluarga tersembunyi. Faktanya, ada banyak keluarga tersembunyi di Jiangsu. Namun, keluarga-keluarga ini umumnya tidak memberitahu orang luar dan relatif rendah hati untuk diketahui keberadaannya dari keluarga-keluarga ini. Keluarga kaya dan bangsawan di permukaan adalah keluarga besar, tetapi keluarga kaya yang tersembunyi dan keluarga bangsawan yang tersembunyi tidak lebih buruk dari mereka, atau bahkan lebih buruk dari mereka. Tujuan sebenarnya dari keluarga besar bergegas ke sini. Ketika berjalan ke lobi dan melihat dekorasi yang ramai, Jiang Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dekorasi di sini mewah sekali. Bahkan tempatku tidak sebagus di sini. Seorang pria parubaya berkacamata mengangguk sedikit, gaya Inggris, Zhang Bao ini hanyalah bajingan, dan dia benar-benar mengerti. Ini sangat menarik. Mari kita tidak melihat dekorasinya. Di mana kita bisa menemukan Nona Ye? Naik ke atas dulu. Tepat ketika rombongan hendak naik ke atas, sesosok muncul di puncak tangga. Gu Chen perlahan berjalan ke bawah, menyeret seorang pria muda dengan hidung dan wajah memar di satu tangan. Tuan Gu. Semua orang berhenti dan mengangkat kepala karena terkejut. Siapakah pria sial yang dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak ini? Siapa yang memprovokasi bintang jahat ini? Tian Zongyao berusaha sekuat tenaga untuk menoleh ke satu sisi agar keluarga Sangguan tidak melihatnya. Ini sangat memalukan. Untungnya, tidak ada reporter di sini. Kalau tidak, mengapa kita harus kembali ke Jiangsu untuk jalan-jalan? Tuan muda Gu, siapa pria ini? Apakah dia menyinggung perasaanmu? Serahkan padaku. Saya berjanji akan mengeluarkannya dari Jiangsu. Jiang Tianhe mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan berani. Oke. Kalau begitu aku serahkan padamu. Setelah mengatakan itu, Gu Chen langsung melemparkan Song Yao ke depan. Mari kita lihat siapa orang picik ini yang berani menyinggung perasaan Tuan Gu. Jiang Tianhe berputar dan meraih kerah Tian Song Yao. Namun ketika semua orang melihat pemuda yang dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, mereka langsung saling pandang. Ini, Tuan Muda Tian. Semua orang berseru serempak. Pria parubaya berkacamata itu adalah ayah Sangguan Ying, Sangguan Yunlong. Ketika dia melihat Tian Zongyao, dia juga tercengang. Bukankah ini calon menantunya? Sekarang Gu Chen telah memukulinya seperti ini, haruskah dia membantunya melampiaskan amarahnya atau tidak? Jika Anda membantu, Anda akan menyinggung perasaan Gu Chen. Jika Anda tidak membantu, Anda akan menyinggung keluarga Tian. Ya Tuhan, ini memalukan sekali. Paman Sangguan, bawa aku pergi, cepat bawa aku pergi. Di depan banyak orang, dia hanya mengenal ayah Sangguan Ying. Benar saja, ini mirip dengan dugaan Gu Chen sebelumnya. Setelah sekelompok orang ini melihat Tian Zongyao, mereka tentu saja tidak punya waktu untuk berbisnis. Ye Dongqing adalah jaringan manusia, tetapi Tian Zongyao juga merupakan jaringan manusia. Selain itu, keluarga Tian lebih mudah dihubungi daripada keluarga Ye karena keluarga Tian termasuk dalam keluarga kaya raya di antara 72 keluarga kaya. Relatif mudah bagi beberapa keluarga besar di Jiangsu untuk berhubungan dengan keluarga Tian. Sama seperti mahasiswa dan sarjana biasa, ada kemungkinan besar mereka bisa mengobrol bersama. Berbicara dengan keluarga Ye seperti mengobrol antara mahasiswa junior dan mahasiswa pasca sarjana. Sulit untuk berbicara bersama. Jadi setelah semua orang melihat Tian Zongyao, mereka segera membantunya berdiri dan menanyakan keadaannya, tetapi tidak ada yang berselisih dengan Gu Chen karena dia. Semua orang tahu bahwa betapapun hebatnya keluarga Tian, mereka berada di ibu kota provinsi,
dan ini adalah Jiangsu. Jika mereka menyinggung Gu Chen, bagaimana mereka bisa berkumpul bersama di Jiangsu di masa depan? Oleh karena itu, ketika orang-orang dari beberapa keluarga besar mengungsi, mereka tidak lupa menyapa Gu Chen. Ini adalah simbol kekuatan. Jangan tanya kenapa kamu bekerja keras, hanya agar tidak ada yang berani membalikkan keadaan saat kamu mengambil makanan. Jika kamu ingin semua orang menghormatimu, kamu harus menunjukkan kekuatanmu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, kelompok orang ini datang dengan cara yang agresif, namun terkadang mereka pergi secara diam-diam. Banyak mobil mewah di depan pintu. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira ada orang di sini yang membuat masalah. Tanpa diduga, begitu Gu Chen mengucapkan dua kata, sekelompok besar orang akan pergi. Setelah semua keluarga Jiang dan keluarga Sangguan pergi, Gu Chen menemukan Zhang Bao di pintu belakang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia segera menarik Gu Chen ke pintu belakang. Tuan Gu, saya telah mengirim mereka semua pulang. Sekarang saya akan mengirim Anda kembali dengan cepat. Saya akan mengatur agar 100 saudara tinggal di villa pada malam hari. Tetaplah di sini sebentar, jadi jika terjadi sesuatu, aku bisa menjagamu. Tidak perlu. Meskipun Zhang Bao belum membaca banyak buku, orang ini masih sangat setia. Justru karena itulah Gu Chen sangat menghargainya. Terkadang ini bukan tentang orang-orang berbakat, tetapi orang-orang yang setia. Menjadi terlalu berbakat justru akan menimbulkan ketakutan dan ketidakpuasan Gu Chen. Adik kecil ini sangat pintar dan berbakat, jadi di mana dia bisa menaruh wajahnya. Tuan Gu, ini benar-benar diperlukan. 100 saudara telah mengalami ratusan pertempuran dan mengikuti saya bertarung di jalan dengan pedang dan senjata. Saya yakin dengan keterampilan kelompok orang ini. Zhang Bao juga berkata dengan cemas lihat wajahnya. Mereka sudah pergi. Ini tidak seserius yang kamu kira. Pergi. Pergi. Jelas sekali, Zhang Bao ini tidak begitu percaya. Bagaimana mereka bisa pergi? Ia juga melihat keramaian di luar sebelumnya. Banyak mobil mewah dan kemacetan di mana-mana. Dalam keadaan seperti itu, kelompok orang ini pergi begitu saja. Setelah menjelaskan secara singkat kepadanya, Gu Chen juga memintanya untuk segera mengirimnya pulang. Adapun uang yang dihabiskan di sini, dia akan membayarnya di lain hari. Tentu saja, bagaimana macan tutul ini bisa meminta uangnya? Jika Anda tidak tahu bahwa Anda ada di sini untuk bermain, tidak masalah jika hal seperti ini terjadi di sini hari ini. Jika Gu Chen harus membayar tagihannya, lalu bagaimana dia, sang adik, bisa menjadi orang kepercayaannya? Kembali ke Villa Yu Huatai. Ye Dongqing sedang memegang sekantong keripik kentang dan makan keripik kentang dengan santai di sofa. Kamu masih bisa makan. Kamu cukup terkenal. Kamu bertingkah seperti bintang saat muncul. Kata Gu Chen sambil berdiri di depan pintu dan melepas sepatunya. Ye Dongqing sedang makan keripik kentang dan menonton TV, saya seorang bintang. Datang dan lihat apa artinya menjadi seorang bintang. Berita itu diputar di TV saat ini. Nona Fan, apa pendapat Anda tentang perjanjian Jiangsu ini? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menang? Juga, mereka mengatakan bahwa Anda dan Justin telah menjadi sepasang kekasih sejak lama, dan Anda selalu bersama. Apakah itu benar? Ketika Anda tiba di Jiangsu, apakah Anda menginap di hotel atau di suatu tempat? Aktris muda populer yang menjadi populer belakangan ini. Karena penampilannya yang manis dan suaranya yang bagus, dia telah dikenal oleh banyak otaku. Faktanya, popularitasnya bukan hanya karena promosi perusahaan Yin Yue terhadap dirinya, tetapi juga banyak hubungannya dengan keluarganya. Selebritis generasi kedua ini, Fan Sisi, bisa dibilang sebagai putri kaya raya. Ia sudah mahir dalam segala jenis alat musik, catur, kaligrafi, dan melukis sejak ia masih kecil, dan yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah piano. Dia belum terlalu tua, tapi dia sudah menjadi pianis level 8. Anda harus tahu bahwa rating pianis negara Xia hanya level 10. Mereka yang melebihi level 10 adalah Master Super. Misalnya pianis Beethoven, dan orang-orang seperti Lang Lang. Fan Sisi. Dia cukup cantik. Gu Chen melihat ke TV dan berkata sambil tersenyum buruk. Begitu dia mengatakan ini, ketiga wanita itu melihat ke arahnya. Di malam hari, di dalam klub bisnis di Jiangsu. Jiang Tianhe, Sangguan Yunlong dan yang lainnya sedang duduk di meja. Mereka baru saja menyelesaikan urusan Tian Zongyao. Orang itu memiliki temperamen yang buruk. Ketika dia sampai di rumah sakit, dia terus-menerus marah. Gu Chen harus berlutut dan meminta maaf padanya. Mungkin ini pertarungan antara anjing dan manusia. Saat dia di KTV sebelumnya, Tian Zongyao terus memohon pada Gu Chen untuk tidak membawanya ke beberapa keluarga besar. Sekarang dia telah kehilangan mukanya. Dia harus membiarkan beberapa keluarga besar membantunya mendapatkan kembali wajahnya. Kalian beritahu saya apa yang harus saya lakukan.
Tuan Tian ingin membuatnya berlutut di depannya dan meminta maaf. Jiang Tianhe berkata dengan ekspresi gelisah, mengapa kedua leluhur ini bertabrakan satu sama lain? Kedua belah pihak tidak dapat disentuh. Ah, hei, apa yang bisa kita lakukan? Keluarga Tian ini berasal dari ibu kota provinsi, dan Tuan Muda Tian dipukuli di Jiangsu. Jika pihak berwenang menyelidiki, keluarga kita akan terpengaruh. Kata Sangguan Yunlong di samping. Dia mengusap pelipisnya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu hanya tahu cara mengeluh, bukankah menurutmu itu memalukan bagiku? Keluarga Sangguan dan keluarga Tian masih memiliki kontrak pernikahan. Saya harus membantu masalah ini, tetapi itu terjadi begitu saja bahwa dia memprovokasi Gu Chen. Tuan muda, ini. Hei, jika keluarga Sangguan benar-benar bersedia membantu Tian Zongyao, mereka akan mengambil tindakan sejak di KTV. Satu-satunya titik balik sekarang adalah mencari tahu apakah latar belakang Gu Chen lebih besar atau kekuatan keluarga Tian lebih besar. Bagaimanapun, keluarga kaya adalah keluarga kaya. Jika keluarga Tian bergabung dengan beberapa keluarga kaya lainnya untuk menjatuhkan sanksi pada beberapa keluarga besar di Jiangsu, tidak akan ada hasil yang baik. Tetapi jika beberapa keluarga besar memutuskan untuk beraliansi dan menyerang Gu Chen demi keluarga Tian, konsekuensinya mungkin juga tidak baik. Tuan muda Gu telah menyelamatkan hidupku. Saya lebih memilih tetap netral daripada mendukung keluarga Tian. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan oleh Gu Chen. Sekarang, demi keuntungan, Jiang Xingchun akan mendukung penyelamat hidupnya. Jika ini menyebar, bukankah orang-orang akan menuduh keluarga Jiang kejam dan tidak adil? Saya juga tidak ingin melawan Tuan Gu. Kaki anak saya baru saja sembuh. Saya tidak bisa membakar jembatan seperti ini. Jiang Tianhe juga berkata dengan cepat. Dialah yang mematahkan kaki anakmu. Kata Sangguan Yunlong dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Tetapi Jiang Tianhe tidak berpikir demikian, dan hanya mendengus, lalu kenapa? Jika dia tidak disembuhkan, anakku akan tetap terbaring di tempat tidur sekarang. Jika Gu Chen tidak bersedia membantu menyembuhkannya, keluarga Jiang tidak dapat bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Tuan Bai duduk di sebelahnya, menyilangkan kaki dan tersenyum, kalian tidak perlu menatapku. Bagaimana aku bisa berurusan dengan cucu iparku? Keluarga Tian, kamu akan berbalik melawanku. Kata Sangguan Yunlong tak berdaya. Kita telah berteman lama selama bertahun-tahun. Roda persahabatan raksasa ini bisa berubah kapan saja. Jika Tuan Gu diizinkan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Tuan Tian, bukankah masalah ini akan terselesaikan? Jiang Tianhe memegang tangannya dan terkekeh. Hanya Gu Chen yang menjungkir balikan Jiangsu. Dia sangat senang dengan pertarungan ini, tetapi dia memiliki beberapa keluarga besar yang menanggung akibatnya. Sederhananya, kamu tidak tahu sifat anak itu. Jika kamu bisa membuat orang bersujud dengan santai, itu tidak akan terlalu sulit. Tuan Bai berkata dengan marah. Semua orang di sini mungkin sudah tahu seperti apa karakter Gu Chen. Dia adalah orang yang sombong. Apalagi memukuli seseorang dari keluarga Tian, bahkan jika dia mengalahkan Raja Surga, dia belum tentu mengakui kesalahannya. Beri dia uang, kata Jiang Xingchun lembut. Semua orang memandangnya dan berkata serempak, beri dia uang. Ya, 100 juta tidak akan berhasil, 500 juta tidak akan berhasil, 1 miliar, dia seharusnya tidak menolak, kan? Jiang Xingchun juga memegang dagunya dengan satu tangan dan berkata dengan lembut. 1 miliar, kebanyakan orang benar-benar tidak dapat menahan godaan ini, dan dia tidak perlu melakukan apapun, cukup pergi ke rumah sakit dan meminta maaf kepada Tian Zongyao. Kedua belah pihak saling meminta maaf, dan masalah telah selesai, dan keluarga besar tidak perlu lagi terlibat. Orang baik, anak ini memukul seseorang, dan kita harus membayarnya untuk memintanya meminta maaf. Apa-apaan ini? Jelas Gu Chen yang memukul seseorang, jadi merela harus mengambil inisiatif untuk meminta maaf, tetapi sekarang beberapa keluarga besar harus mengeluarkan banyak uang untuk meminta mereka untuk meminta maaf kepada Tian Zongyao. Jika kalian tidak mau, aku tidak akan memaksa. Aku akan membayarnya sendiri, tapi kita harus setuju dulu bahwa kalian tidak bisa mengambil pujian dariku. Dengan suara yang dalam Jiang Xingchun berkata, jika keluarga Tian menghadiahkan saya, maka itu semua berkat keluarga Jiang saya. Beri dia uang, dan keluarga Jiang saya akan mendapat bagian. Kita hanya bisa mencobanya dulu. Sangguan Yunlong menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Malam, Villa Yu Huatai. Gu Chen membawa piring dari dapur ke ruang tamu. Oke, berhenti bermain-main dan datanglah untuk makan. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan pergi ke konser ini lusa? Ye Dongqing melihat tiket di tangannya dan terkekeh. Ini diberikan kepadanya oleh seorang wanita bernama Sister Yue, dari perusahaan hiburan sebelumnya. Mengatakan itu adalah tiket konser Fan Sisi dan Justin untuk bersaing satu sama lain di Jiangsu. Aku ingin pergi, aku ingin pergi.
Lin Xiu segera mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Ku dengar Justin sangat tampan, tapi tulang punggung boyband mereka begitu luar biasa sehingga dia seperti pangeran menawan di mata wanita. Orang yang menunggang kuda itu mungkin bukan seorang pangeran. Bagaimana jika Biksu Tang yang bukan seorang penggoda wanita?" Gu Chen meletakkan makanan di tangannya dan terkekeh. Lin Xiu hanya menoleh dan memutar matanya ke arahnya, memarahinya karena tidak memahami gayanya. "Apakah kamu pergi?" Ye Dongqing menatapnya dan bertanya. "Apa gunanya pergi? Pria paling tampan di dunia berdiri di depanmu, dan kamu benar-benar ingin melihat pria biasa-biasa saja. Aku tidak percaya pria itu bisa setampan aku." Gu Chen rentangkan tangannya dengan senyum jijik. "Bagaimana dengan Sister Sueer?" Ye Dongqing kemudian menoleh dan menatap Ling Meixue dan bertanya. "Aku." Tapi sebelum Ling Meixue bisa menolak, Lin Xiu langsung membuat keputusan untuknya, "Pergi." Tentu saja dia akan pergi. "Saudari Sueer, kita tidak boleh melewatkan kesempatan langka seperti ini. Kita lelah berurusan dengan pria ini setiap hari. Hei, kita harus mengubah selera kita, kan? Kamu." Gu Chen sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan aromanya. Mereka dimanjakan oleh makanan dan minuman enak setiap hari, dan di sore hari, dan untuk mereka, dia langsung menyinggung keluarga Tian. "Beri aku tiket. Aku ingin pergi juga." Bersambung.